Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga terus dalam keadaan sehat ya, agar kita terus bisa belajar bersama. Nah, hari ini hadir semua, atau ada yang tidak hadir, atau ada yang izin mungkin? Berangkat semua. Oh, nihil berarti ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang hadis amal soleh. Yang sebelumnya pada minggu lalu kita sudah membahas apa? Nah, iya, keutamaan memberi. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang hadis amal soleh. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam belajar. Nah, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, perlu kalian ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tidak selamanya akan ada nanti datangnya suatu kematian. Yang pastinya semua orang itu mengalami, baik tua, dewasa, anak-anak, pastinya semua orang itu mengalami kematian. Nah, apabila sudah datangnya kematian, maka berakhirlah kesempatan kita untuk beramal. Nah, maka dari itu teman-teman, selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih diberikan kesempatan, maka berbuatlah hal-hal yang bermanfaat. Berlombalah mengumpulkan amalan-amalan soleh agar kita untuk bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita bawa kecuali amal soleh. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan hadis tentang amal soleh. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah. Nah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama apa tadi? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Dan yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, aw waladin sholihin yad'u lah, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Nah, anak-anak, hadis yang kita baca tadi bersama-sama itu merupakan hadis tentang amal soleh yang berisi tentang bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, apabila manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama tadi apa? Ya, sedekah jariyah. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, Ibu akan membahas ketiga amalan soleh ini satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu sedekah jariyah. Ibu mau tanya nih, sedekah itu apa? Yang kalian ketahui tentang sedekah itu apa? Mungkin pernah mendengar dari ibu, papa, atau ustadz kalian, atau nenek, kakek, kakak. Mungkin, yuk, sedekah itu apa? Ya, sedekah adalah memberi. Dan jariyah artinya terus mengalir. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sedekah jariyah itu berasal dari kata shadaqatun, yang artinya sedekah atau pemberian. Nah, sedangkan jariyah adalah terus mengalir atau terus menerus. Jadi bisa dikatakan bahwa sedekah jariyah adalah pemberian yang dapat digunakan secara terus menerus dan pahalanya akan terus mengalir apabila hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sedekah itu merupakan memberikan sesuatu baik harta atau benda
untuk kepentingan umum yang dimanfaatkan secara terus-menerus dengan mengharap ridho dari Allah dan niat yang ikhlas. Nah, ada beberapa syarat dalam sedekah jariyah. Yang pertama, niat yang ikhlas ya. Jadi niatnya itu harus ikhlas, tulus, semata-mata karena Allah. Yang kedua, sedekah itu bisa berupa harta atau benda yang mempunyai sifat awet dan tahan lama. Dan yang ketiga adalah barang atau benda tersebut memiliki manfaat untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, barang atau benda tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, itu. Jadi sedekah jariyah ini merupakan salah satu amalan yang pahalanya itu akan terus-menerus mengalir. Nah, Ibu kasih contoh nih. Misalnya Mbak Nurul. Mbak Nurul ini mempunyai sajadah atau mukena atau Al-Quran yang sudah tidak terpakai, tapi masih layak untuk digunakan. Nah, kemudian Mbak Nurul ini mensedekahkan Al-Quran tersebut atau mukena tersebut ke masjid terdekat. Nah, selama mukena atau sajadah atau Al-Quran itu masih layak digunakan oleh orang lain, nah maka amalnya itu akan terus mengalir ke Mbak Nurul selama barang tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi pahalanya itu akan terus-menerus mengalir walaupun orang tersebut itu sudah meninggal. Atau contoh lain, bapaknya Mbak Nurul mempunyai tanah, kemudian tanahnya itu diwakafkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, atau rumah sakit yang untuk kepentingan masyarakat umum, maka itu juga pahalanya akan terus-menerus mengalir. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, sebagaimana kita menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkannya adalah kewajiban bagi orang Islam. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Nah, ada beberapa syarat ilmu yang bermanfaat. Yang pertama yaitu tadi ya, mengamalkan ilmu tersebut, mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu tersebut mempunyai manfaat bagi kehidupan dan ilmu tersebut sesuai dengan ajaran agama, jadi tidak bertentangan ya. Nah anak-anak, apabila seseorang itu mempunyai ilmu, kemudian ilmunya itu diamalkan dan diajarkannya kepada orang lain, dan orang yang diajarkannya itu merasakan manfaatnya dan mau mengajarkannya kembali kepada orang lain, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Maka orang tersebut akan pahalanya itu akan terus-menerus mengalir. Nah, seperti itu. Atau contoh lain nih, semisal Mbak Bila ini punya adik. Nah, kemudian adiknya ini diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian adiknya ini diajarkannya kembali kepada teman-temannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah ini adalah ilmu anak-anak. Maka Mbak Bila ini akan mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir. Begitu juga dengan adiknya karena telah mengajarkannya kepada teman-temannya. Nah, walaupun cuma Bismillah, tapi itu menjadi pahala yang terus-menerus mengalir. Nah, seperti itu. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkannya kembali kepada orang lain. Lanjut yang terakhir yaitu anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Nah, anak yang soleh adalah anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, berbuat baik terhadap sesama, berbakti kepada kedua orang tua, mau meringankan beban orang lain. Nah, anak-anak, kita sebagai anak soleh harus berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua lah yang sudah membesarkan kita, merawatnya sampai kita dewasa, membiayai pendidikan kita sampai kita dewasa. Nah, maka kita berkewajiban untuk berbakti kepada ya, dengan cara apa? Dengan cara merawatnya, menyayanginya, meringankan beban orang tua, kemudian bersikap lemah lembut terhadapnya, baik sikap, tutur kata maupun tindakan, dan mau
membantu pekerjaannya dan menuruti segala perintahnya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya, baik yang masih di dunia maupun sudah tiada. Nah, doa anak yang soleh ini adalah doa yang amalnya itu terus-menerus mengalir, pahala yang tidak ada putusnya. Nah, yuk kita teman-teman hafalkan doa untuk kedua orang tua. Ayo. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajarannya ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu apa? Hadis itu menjelaskan tentang 3 amalan soleh yang pahalanya itu akan terus-menerus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal. Apa saja? Yang pertama, sedekah jariyah. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa hanya 3 amalan ini yang pahalanya itu terus-menerus mengalir? Kenapa hanya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh? Kenapa hanya 3 amalan tersebut yang pahalanya terus-menerus mengalir? Ada yang berani untuk menjawab? Kalau ada, ibu kasih poin plus, ibu kasih nilai A. Ayo, siapa yang berani untuk menjawab? Oke, tidak ada. Oke, itu untuk tugas kalian ya, cari informasi terkait pertanyaan ibu tadi. Nah, dan tugas yang kedua yaitu kalian catat, kalian tulis hadis amalan soleh tersebut, kemudian kalian hafalkan dan jelaskan isi kandungannya atau isi dari hadis tersebut. Minggu depan ibu cek satu persatu. Nah, jadi tugas kalian ada 2 ya. Yang pertama, cari tadi kenapa hanya 3 amalan tersebut yang pahalanya terus-menerus mengalir. Dan kemudian tugas yang kedua yaitu menulis hadis tentang amal soleh, kemudian dihafalkan dan dijelaskan isi hadis tersebut. Nah, minggu depan ibu cek satu persatu. Oke? Sekian. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya. Dan ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ya. Satu pesan, maksimalkan hidup di dunia ini. Hidup hanya sekali, berbuatlah hal-hal yang bermanfaat agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan apapun yang terjadi, tetaplah untuk bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.